Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Maharani Gusma Putri, mahasiswi IAIN Salatiga, Prodi Psikologi Islam. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan hasil resume mata kuliah Filsafat Manusia. Nah, materi yang pertama yang saya bawakan yaitu tentang jiwa dan badan. Jiwa dan badan ini memiliki dua aliran. Yang pertama yaitu aliran monisme dan yang kedua aliran dualisme. Aliran monisme adalah aliran filsafat yang menolak pandangan bahwa badan dan jiwa merupakan dua unsur yang terpisah. Aliran ini menyertakan bahwa badan dan jiwa merupakan satu substansi. Aliran ini terbentuk dari tiga bentuk, yaitu yang pertama yaitu teori materialisme, teori tertua yang membicarakan hubungan badan dan jiwa. Yang kedua ada teori identitas, menekankan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh penganut materialisme, yakni aktivitas mental. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada teori idealisme. Teori ini bertolak belakang dengan aliran materialisme. Menurut teori ini ada hal-hal serta gejala yang tidak dapat diterangkan semata berdasarkan materi seperti pengalaman, nilai, dan makna. Nah, sedangkan dualisme adalah aliran yang mengonfirmasikan dualitas atau badan dan jiwa yang merupakan dua elemen yang berbeda dan terpisah. Aliran ini mempunyai 4 cabang, yaitu yang pertama, interaksionalisme, yang kedua, okasionalisme, yang ketiga, paralelisme, dan yang keempat, epifenomenalisme. Lalu, apa pengertian keempat cabang itu, Kak? Oke, yang pertama itu ada interaksionisme. Aliran ini memfokuskan diri pada hubungan timbal balik antara badan dan jiwa. Yang kedua, okasionalisme. Teori ini menilai badan dan jiwa ini memasukkan dimensi ilahi. Yang ketiga, paralelisme. Aliran ini menganggap peristiwa kejadian badan dan jiwa sejajar. Keduanya tidak terdapat hubungan sebab akibat karena menurut aliran paralelisme ini berjalan seiring. Yang keempat, epifenomenalisme. Cabang aliran dualisme ini melihat hubungan badan dan jiwa dari fungsi syaraf. Nah, selanjutnya ada pengertian jiwa tapi dari beberapa tokoh. Tokoh yang pertama yaitu Aristoteles. Aristoteles mengemukakan bahwa jiwa itu adalah esensi dan energi, termasuk kekuatan aktivitasnya yang akan mati. Yang kedua ada Sigmund Freud. Nah, jiwa adalah energi yang senantiasa berkonflik dan dilanda kecemasan tanpa akhir. Dan yang terakhir ada Descartes. Jiwa itu tidak pernah tampak secara langsung dalam kesadaran kita, seperti halnya pengalaman indrawi. Nah, menurut Descartes juga tubuh tanpa jiwa itu hanya akan menjadi otomat belaka yang digerakkan secara mekanis oleh stimulus eksternal dan kondisi-kondisi hidrolik internal atau emosional. Nah, tubuh bagaimanapun juga itu menambah kekayaan isi pada kesadaran jiwa, sedangkan jiwa itu menambah rasionalitas dan kehendak pada sebab musabab perilaku. Materi selanjutnya yaitu ada manusia dan Al-Quran. Menurut Al-Quran, manusia terdiri dari 3 hakikat. Bashar, manusia adalah makhluk biologis. Al-Insan, manusia adalah khalifah atau pemikul amanah. Dan yang terakhir, An-Nas, manusia adalah makhluk sosial. Nah, ada yang berpandangan bahwa manusia hanya berupa materi dan tidak ada unsur roh. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa manusia terdiri dari unsur roh dan materi. Definisi manusia dilihat dari segi biologis, rohani, antropologi kebudayaan, atau secara campuran. Beberapa tokoh ilmuwan barat memiliki pengertian berbeda dalam memahami manusia. Di antara pandangan ilmuwan tersebut, diantaranya Socrates. Ia berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang ingin tahu dan membutuhkan orang lain untuk membantunya keluar dari ketidaktahuannya. Yang kedua ada Plato. Manusia yang didominasi oleh nafsu dan hasrat utamanya adalah materi. Yang ketiga ada John Locke, bahwa jiwa manusia ketika dilahirkan bersih, kemudian diisi oleh pengalaman yang didapatnya selama hidup.
Yang terakhir ada Immanuel Kant, makhluk rasional. Manusia bebas berak sesuai dengan alasan moral dan bukan hanya untuk kepentingannya sendiri. Sedangkan dalam pandangan ilmuwan muslim, seperti yang dikemukakan oleh Fakhruddin Ar-Razi, sebagaimana yang dikutip oleh Adnin Atmas, bahwa manusia memiliki beberapa karakteristik yang khas. Manusia berbeda dengan makhluk yang lain, termasuk dengan malaikat, iblis, dan juga binatang, karena manusia memiliki akal dan hikmah, serta tabiat dan juga nafsu. Nah, dengan segala potensi yang dimilikinya, eksistensi manusia itu selalu menjadi kajian menarik untuk didalami. Nah, sekian video kali ini. Tonton video selanjutnya ya di bawah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.